Kamu sarapan dulu ya. Bu, aku boleh minta uang buat bayaran sekolah. Soalnya kemarin aku dipanggil gara-gara belum bayaran sekolah 2 bulan. Ya kamu minta sana sama ayah kamu. Bukan ibu yang ngasih uang bayaran kamu, ngerti? Tapi Bu, Tapi udah nggak ada tapi-tapian. Kamu minta sama ayah kamu sana yang nggak berguna itu tuh. Minta. Rini, bukan begitu cara bicara ke anak. Nih lagi, apaan sih ikut-ikutan? Kamu tuh makin hari sikapmu semakin kasar dan gak pernah bisa diatur. Bahkan sama Umi dan suami kamu sendiri. Kamu bisa bicara seenakmu. Umi malu dengan sikapmu semalam. Beraninya kamu melawan sama suamimu. Mi, kalau Umi gak suka sama sikap aku, sana pergi aja. Nggak ada yang nyuruh dan nggak ada yang ngarep Umi tinggal di sini. Astagfirullahaladzim, Sahrini. Kamu tuh bener-bener keterlaluan ya. Beraninya kamu ngusir ibu kandungmu sendiri. Nggak usah ibu kandung sendiri, ibu tiri, siapapun yang mau ikut campur urusan aku usir pergi dari sini. Ngerti? Kamu itu anak Umi. Umi berhak kasih tahu kamu mana yang benar dan mana yang nggak benar. Berisik amat sini nenek. Nenek kenapa, Nek? Ginjal Nenek sakit. Astagfirullahalazim. Umi! Umi! Sakit. Rin! Umi kenapa, Rin? Nah, itu cuma penyakit biasa. Umat nanti juga dia sembuh sendiri. Ya Umi, kita bawa ke rumah sakit sekarang. Rin, kita bawa Umi ke rumah sakit sekarang. Ayo, Rin. Nggak ada pakai ke rumah sakit. Orang Umi nggak kenapa-napa kok. Lagian gaya-gaya banget sih ke rumah sakit kayak ada duit aja. Nggak usah. Rin, uang bisa kita cari, Rin. Tapi keselamatan Umi lebih penting. Ya udah sono kalau mau bawa. Tapi ingat ya, aku itu nggak mau tahu urusan Umi. Jangan minta-minta duit aku buat biaya berobat Umi ya. Nggak pakai. So banyak duit banget sih. Awas aja kalau minta duit sama aku. Lagian tuh nenek-nenek bukannya mati aja sih. Usahin mulu kerjanya. Lagian ngapain sih tuh nenek-nenek pakai emas? Yang ada di jambret orang aja, namanya bisa kelawan. Dok, gimana kondisi ibu saya, Dok? Ginjal Bu Jumina sudah kronis, Pak. Dan kita harus segera melakukan operasi cangkok ginjal. Cangkok ginjal, Dok. Ya, hanya itu jalan satu-satunya agar Bu Jumina bisa terus bertahan hidup. Apa mungkin semua ginjal bisa cocok untuk ibu saya, Dok? Cangkok ginjal itu nggak bisa sembarangan dilakukan, Pak. Biasanya kita akan meminta salah satu keluarga atau anak yang kemungkinan besar memiliki kesamaan untuk menjadi donor ginjal. Syahrini. Rin, titip bentar ya, aku kebelet pipis. Oh, boleh. Nggak apa-apa, ntar aku jagain. Tenang. Gampang kok. Yes. Wow, tinggal ditukar deh. Setidaknya aku bisa mendapatkan beberapa emas lagi dari toko ini. Satu lagi. Sering-sering deh toilet.
Siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Mbak, aku minta 3 gelang yang ini dong. Sama cincinnya ya Mbak, 2. Cincinnya juga, oke. Aduh, telepon saya bunyi. Gimana ya? Say. Ya, Rin? Ini Ibu ini jadi mau beli kalung sama gelang cincinnya. Aku telepon dulu ya. Kalau dibantu maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini Mbak tolong di itu ya Mbak ya. Ya, lo ada apa? Rin, Umi harus segera dioperasi, Rin. Kondisi ginjalnya kronis. Ya terus? Dan sementara donor di bank ginjal lagi kosong, Rin. Jadi besar kemungkinan hanya ginjal kamu yang cocok untuk menolong Umi. Apa? Jadi maksud kamu Umi itu butuh donor ginjal dan yang cocok ginjal aku? Enak aja. Emang kamu pikir enak hidup dengan satu ginjal? Enggak. Aku nggak akan pernah mau. Astagfirullahaladzim. Rin, pikirin keselamatan Umi, Rin. Dengar nggak? Kalau aku bilang enggak ya enggak. Ya udah, yang penting kamu kesini dulu. Kamu lihat kondisi Umi dulu, ya? Ya, tunggu. Aku tuh lagi kerja. Bawel banget sih. Assalamualaikum. Aku sudah tahu jawaban Rini. Dia pasti nggak akan mau menyumbangkan ginjalnya buat Umi. Say, aku baru dapat telepon. Kata suami aku, ibu aku tuh masuk rumah sakit. Mesti donor ginjal, gimana dong ya? Aku pamit bagaimana? Nggak apa-apa kan ya? Tolong sampein sama Pak Tony, bilang ibu aku tuh sakit. Oke, ntar aku sampein ya. Aku pergi dulu ya. Ya, silakan, Rin. Untuk donor ginjal nggak bisa sembarangan dilakukan, Pak. Kita harus mencek apakah ginjal sang pendonor sama dengan pasien. Saya bersedia untuk diperiksa, Dok. Baiklah kalau begitu. Suster, tolong antar Bapak ini ke lab. Baik, Dok. Mari Pak ikut saya. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Ayo, nah. Tadi aku udah cek ke lab. Aku cek ginjal aku, Umi. Dan hasilnya ginjal aku cocok untuk disumbangkan ke Umi. Kamu mau menyumbangkan ginjalmu untuk Umi? Ini demi keselamatan Umi. Umi harus sehat. Karena menurut dokter, ginjal Umi sudah kronis. Apa kamu punya biaya untuk operasinya? Di lemari Umi ada emas. Kamu ambil dan jual semuanya. Jangan, Umi, jangan. Aku akan berusaha untuk cari biaya operasinya. Aku bisa, aku yakin bisa kok. Kali ini Umi memohon ke kamu. Umi itu memang gak berguna. Tapi perhiasan-perhiasannya itu loh yang sangat berguna banget buat aku. Nanti semua perhiasan-perhiasan ini aku mau beliin semua barang-barang kesukaan aku. Lain tas lu. Apaan sih? Nggak ada apa-apa di tas gue. Mana gue nih orang nggak punya. Ah, banyak cerita lu. Aduh, enak. Sembarangan. Rampok! Tolong! Diam! Jangan banyak teriak. Kalau tidak, pisau ini yang bicara. Ambil tasnya. Hah? Ah, Tolong! Aduh, semua perhiasan saya di situ. Aduh, tolong! Mas, di sini nggak terima Mas imitasi. Apa? Imitasi, Mbak? Iya Mas,
Saya sudah bertahun-tahun jualan emas. Tapi Mbak, maksud saya... Maaf Mas, bisa geser dikit? Imitasi? Enggak mungkin. Enggak mungkin Umi minta aku jual emas imitasi. Ini pasti ada yang nggak beres. Sialan. Harusnya aku hari ini dapat duit banyak. Tapi karena pencopet kurang ajar itu aku jadi rugi. Apa sih? Apa? Kamu apain Mas Umi? Mas Umi apa sih? Kamu tuh jadi orang yang bener ya, datang-datang langsung main nuduh-nuduh aku, hah? Kenapa bisa jadi palsu semua kayak gini? Ini pasti ulah kamu, Rini. Kenapa semua emas Umi ada di kamu? Umi minta tolong sama aku untuk jualin emasnya. Untuk biaya operasi. Tapi begitu aku mau jual, mereka bilang emas ini palsu. Ini imitasi. Ya berarti semua emas itu palsu, Mas. Ya terus apa hubungannya sama aku? Aku yakin emas ini tadinya asli, Rini. Tapi semua ini karena ulah kamu. Mas, kok kamu nuduh aku? Umi nggak bikin bohong sama aku. Mas, denger ya. Aku itu memang suka sepuh emas imitasi. Tapi bukan berarti aku itu mau malsuin emas-emas Umi. Tega banget sih kamu, Mas. Nuduh aku sembarangan. Terus kenapa emas ini bisa jadi palsu semua? Ya kamu tanya sama Umi dong. Masa tanya sama aku? Mana aku tahu. Aku akan gadein sertifikat rumah ini. Untuk operasi Umi. Mas, kamu jangan gadein sertifikat rumah ini dong, Mas. Kamu gila apa? Aku nggak setuju. Cuma itu satu-satunya jalan. Untuk operasi Umi. Tapi jangan gadein rumah ini, Mas. Aku janji aku bisa ganti uangnya. Ya tapi... Percaya sama aku. Ini demi Umi. Umi. Semua buat Umi. Terserah deh, Mas. Aku itu males berdebat sama kamu. Aku itu lagi banyak pikiran, aku lagi pusing, aku lagi capek. Bu, ke rumah sakit yuk. Hari ini kan nenek sama ayah mau dioperasi. Ibu gak bisa. Udah deh. Ibu tuh gak mau repot. Ngapain sih jenguk-jenguk mereka? Tapi Bu, Udah deh. Kamu ngapain sih di sini? Ngegangguin ibu aja. Sana pergi. ya Allah, tolonglah nenek hamba, tolonglah ayah hamba, selamatkanlah mereka. Sembuhkan seperti dulu, amin. Kamu menipu saya. Bagaimana bisa saya beli emas palsu di toko ini dengan harga emas asli? Ma, Bu, Ibu tenang dulu, Bu ya. Ini ada apa sebenarnya? Saya itu beli emas di sini, Pak, tapi semuanya imitasi. Dan dia yang layani saya, Pak. Maaf ya, Bu. Kita di sini tidak pernah menjual emas imitasi. Ini bukti, Pak. Bapak masih mau mengelak. Dasar penipu. Saya bisa aja laporin Bapak ke polisi. Ini bukti yang ditulis sama Mbak itu. Imitasi ini asli. Tapi bagaimana? Kok emasnya imitasi? Iya, Bu. Benar. Ya sudah, Bu. Kalau gitu saya ganti emasnya dengan yang lain ya. Gak perlu, Pak. Saya kapok beli emas di toko ini. Pokoknya saya minta Bapak kembalikan uang saya sekarang. Baiklah, Bu. Kalau Ibu maunya gitu. Ini uangnya, Bu. Saya kembalikan. Saya hitung kembali. Oke.
terima kasih. Berani-beraninya kamu jual emas imitasi di sini. Tapi bukan saya, Pak. Bukan kamu gimana? Udah jelas-jelas kwitansinya itu kamu yang jual. Tapi saya nggak pernah jual emas imitasi, Pak. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Sekarang juga kamu saya pecat. Masih untung kamu nggak salah berpolisi. Tapi, Pak, Kamu keluar dari sini. Mas, udah dong. Gak usah marah-marah kayak begitu, ya. Anggap aja ini cobaan. Tapi buktinya tuh, akhirnya ketahuan juga kan siapa pelakunya. Mas gak usah marah-marah. Gimana kalau kita mencairkan suasana, kita makan siang di luar yuk? Boleh? Kamu mau kemana? Mau jualan, Umi. Tapi kan kondisi kamu belum pulih bener. Kalau aku nggak kerja-kerja, gimana biaya kita hidup sehari-hari, Umi? Mas, mau sampai kapan sih kita kucing-kucingan kayak begini hubungannya? Ya, sabarlah sayang. Kamu kan tahu kalau aku ini sudah punya istri. Kamu juga udah punya suami kan? Iya, tapi aku kan gampang. Tinggal aku ceraiin suami aku, udah beres deh semuanya. Ya, tapi sabarlah ya. Lukisan, Pak, Bu. Kaligrafi.